luar biasa begitu ya, karena ya saya diberi tugas di ibadah kedua, ya enak lah karena saya merasa berbicara dengan rekan-rekan yang seumuran. Ya, jadi nggak apa-apa lah kita seumuran, oke? Saya akan membagikan sesuatu tentang yang saya beri judul Expect the Unexpected, gitu ya. Di situ ada QR, saya kasih waktu untuk Anda bisa scan dulu QR-nya. Ini adalah materi saya, tapi saya ingin kita bikin deal, jadi materinya nanti Anda bisa download dan kemudian Anda bisa pelajari kemudian, tapi tolong fokusnya ke saya gitu ya, karena jarang-jarang saya berbicara gitu ya di depan gitu ya. Sudah? Ya, expect the unexpected atau bahasa Indonesianya adalah mengharapkan hal yang tidak terduga. Sesuatu hal yang ketika saya merenungkan bagian ini, part ini, saya merasakan bahwa ini bikin saya selalu excited gitu. Karena nggak tahu dengan saudara, tetapi saya sendiri sangat suka ketika diberikan surprise. Apalagi minggu lalu saya ulang tahun gitu ya, dikasih susu ripis gitu ya. Wah itu rasanya gimana gitu ya. Surprise itu sesuatu hal yang gak tahu buat saudara, tapi bagi saya itu selalu membuat sesuatu hal yang excited. Ketika memasuki ulang tahun, saya selalu ada semacam momen di mana saya merasakan, wah hari ini, tahun ini Tuhan mau ngerjain apa ya dalam kehidupan saya. Dan ketika itu terus saya pakai, terus mental seperti itu saya terus pakai, itu membuat saya semakin excited. Di tahun ini Tuhan kasih hal yang luar biasa, bukan masalah di sisi kado dan lain sebagainya, enggak, tapi ada sebuah pengertian yang Tuhan itu berikan gitu ya. Jadi setiap tahun saya selalu mempunyai sebuah planning di ulang tahun saya harus melakukan apa, dan tahun ini saya punya plan sebenarnya untuk saya merayakan ulang tahun saya dengan saya lari sejumlah umur saya gitu ya. Nggak usah diomongin umurnya nanti nggak sepantaran gitu kan. Tetapi kemudian ketika saya lakukan itu jujur itu buat saya berat dan saya berdoa Tuhan ya apa ini? Kok rasanya saya nggak mampu gitu ya. Tapi Tuhan dengan sangat jelas ngomong lakukan. Dan aku akan kasih sesuatu buat kamu. Dan ya saya lakukan dan ketika sampai di kilometer 18, nah itu aja yang saya ceritakan gitu ya. Kilometer 18, itu bukan usia saya, masih ada lebihnya, buntutnya banyak. Ketika sampai di kilometer 18 saya kram kakinya dan itu bikin saya harus terjatuh dan kemudian saya delosor di jalan. Dan saya bilang Tuhan kok tidak nyampe, apa yang terjadi? Tapi satu hal kemudian Tuhan kasih sesuatu yang unexpected. Dia bilang, terus berdiri. Terus lanjutkan. Selesaikan aja at least HM. Dan kamu akan lihat, aku kasih kekuatan. Dan jujur saudara, waktu kram, itu jari kaki saya itu sudah melengkung begini, gak bisa dilurusin. Terus betis itu sudah kaku banget. Saya mencoba lepas sepatu saya, ketika kakinya saya angkat gini, wah, bagian paha ketarik, wah ini apa ini? Gak ada orang yang lewat. Yang lewat itu malah kasih semangat, ayo Pak, ayo jalan. Gak lihat apa, gua delosor gitu. Dia mereka cuma lewatnya, ayo Pak semangat. Iya semangat gitu kan. Tapi yang luar biasa, kemudian akhirnya saya bisa lepas sepatu. Dan kemudian saya mulai bisa berdiri. Saya mulai mencoba meluruskan jari-jari saya, mencoba ngelemesin. Dan ya itu dipakai jalan aja sakit sekali. Singkat cerita, sekitar 30 menit kemudian saya pakai sepatu dan saya mulai lanjut lari. Dan saya nggak tahu, itu saya cuma bilang gini, paling nggak larinya ngesot lah. Nggak lari mungkin ya kayak jalan cepat gitu. Tapi entah saya dapat kekuatan dari mana dan itu adalah hal yang unexpected dari Tuhan. Saya bisa lari dan catatan rekornya, catatan pace-nya itu rata-rata di 8 dan 9. Buat saya itu amazing dengan kondisi yang itu buat jalan aja sakit. Dan karena saya berhentinya juga mendadak di daerah paru-paru saya itu rasanya sakit karena kayak kram gitu ya.
Karena berhentinya mendadak. Kan itu bahaya ya. Jadi orang habis lari, langsung berhenti, ndelosor gitu ya. Ketika saya mulai lari, buat nafas sakit. Saya bilang, apakah ini sudah waktunya buat saya? Oh jangan, saya masih muda Tuhan. Gitu kan. Tapi saya bisa selesaikan sampai 23 kilo. Dengan waktu yang cukup luar biasa. Dan saya yakin itu Tuhan. Amin. Tidak ada yang amin karena Anda nggak merasakan apa yang saya rasakan. Tapi itu buat saya sesuatu hal yang mujizat banget gitu loh. Makanya saya mau sharingkan ini, bahwa expect the unexpected seharusnya menjadi sesuatu hal yang kalau kita punyai itu bikin kita antusias terus. Seberapa berat yang kita hadapi, seberapa berat masalahnya, seberapa nggak tahu lah sampai bikin Anda delosor mungkin. Akan ada sesuatu yang unexpected yang Tuhan kerjakan. Karena apa? Guys, minta tolong guys. Nah, karena saya menemukan ayat ini di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, ayat ini cukup menjadi ayat favorit gitu ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia gitu ya. Yang kerennya adalah gini, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya yakin Anda semua sering membaca ayat ini. Karena memang ini adalah pola kerjanya Tuhan. Tuhan selalu bekerja di hal-hal yang unexpected. Ketika semua orang berusaha mencari Tuhan dengan melakukan segala macam aktivitas, baik itu ya aktivitas yang ibadah dalam tanda kutip ya. Guys, mereka melakukan aktivitas itu berusaha untuk mencapai Tuhan. Tuhan datang jebret dalam bentuk manusia bernama Yesus. Ketika banyak orang berusaha untuk menemukan keselamatan dengan mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal ibadah dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu adalah hal yang unexpected. Dan itu sebenarnya yang Tuhan kerjakan selalu di dalam kehidupan kita. Kenapa ini menjadi hal yang unexpected? Karena begini, coba lihat ya. Keterbatasan kemampuan otak manusia itu yang menjadikan apa yang Tuhan kerjakan itu selalu unexpected. Tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan. Yang di bagian sini ini laut, ya, fotonya laut. Itu bayangkan itu adalah cara Tuhan berpikir kayak laut dan kita mungkin cuma satu sloki air. Otak kita hanya bisa menampung satu gelas air. Jadi otak manusia tidak bisa memahami, kita nggak bisa memahami seberapa Tuhan itu luar biasa. Sampai ada seorang filsuf ketika ditanya gitu ya, how big is your God? Filsuf itu berkata begini, my God is so big that all universe contain in Him. Tuhanku itu besar sekali. Sehingga seluruh universe itu ada di dalamnya. But He also so tiny that He can enter your heart. Tapi Dia juga sekecil-kecilnya sehingga bisa masuk di hatimu. Wow. Dan Tuhan itu memang melakukan hal yang sangat-sangat gak bisa kita prediksi. Bahkan ayatnya mengatakan begini, Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi gitu ya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Makanya ini sering diterjemahkan menjadi satu stiker yang cukup rohani gitu ya. Jalan Tuhan selalu indah. Nek gak indah iku jalane arek-arek. Pernah lihat ya stiker itu ya? Oh itu rohani banget. Karena memang demikian jauhnya. Tapi ada sebuah fakta yang hari ini saya mau bagikan kepada kita semua. Fakta yang ya nggak tahu. Saya juga baru menyadarinya. Bahwa sebenarnya
secara biologi nih, tapi saya nggak akan kasih pelajaran biologi hari ini. Otak manusia itu menyukai sesuatu hal yang baru. Ada satu bagian di otak yang disebut sebagai novelty part. Part di otak itu akan selalu aktif untuk dia mencari hal-hal yang baru. Semua orang, everybody punya itu. Saya lupa namanya apa karena cukup teknikal. Singkatannya SNVGP. Dan di bagian otak itu akan selalu ngedrive kita untuk melakukan apapun supaya kita mendapatkan hal yang baru. Dan ketika mendapatkan itu, yang terjadi adalah apa? Ada satu hormon yang keluar namanya dopamin. Pernah dengar ya dopamin ya? Hormon itu kemudian jadi hormon dopamin itu tidak hanya sekedar hormon yang dikatakan menjadi orang yang kecanduan pasti punya dopamin. Enggak, tapi orang yang kecanduan biasanya justru level dopaminnya sangat rendah sehingga dia selalu berusaha mencari sesuatu untuk bisa dipuaskan sehingga dopaminnya bisa meet. Sehingga dopaminnya bisa terpuaskan. Dan bagian di otak ini sudah sangat built-in di dalam diri kita. Mencari hal-hal yang baru. Selalu merindukan hal-hal yang baru. Dan kemudian kalau ini tidak terpenuhi, makanya biasanya nggak tahu seberapa dari Anda yang hari-hari sering kali merasa bosan? Ada? Ada? Bosan dengan apapun, bosan gitu ya. Bosan. Kenapa? Ya karena bagian otak ini aktif gitu loh. Anda merasa bosan ketika Anda sudah melakukan sesuatu secara rutin dan nggak ada apa-apa, bosan. Dan kebosanan itulah yang kemudian terus membuat, ya istilahnya begini, otak akan terus mencari kira-kira saya harus melakukan apa lagi. Saya harus melakukan apa lagi. Ini secara biologi dan Tuhan sudah tanamkan built-in di dalam diri Anda. Coba lihat kanan kiri. Ya walaupun aku nggak bisa lihat otakmu, tapi aku yakin kamu punya otak. Nggak. Karena ini sudah built-in gitu loh. Akan mencari hal-hal yang baru. Tetapi bad news-nya adalah begini. Saya mau kasih tahu sama Anda. Ekspektasi itu membuat otak malas mencari hal yang baru. Ekspektasi akan selalu menghambat otak untuk mencari hal yang baru. Sehingga kecenderungannya akan kemudian menjadi kecewa, menjadi merasa dia tidak bisa mencapai apa yang dia harapkan. Kenapa? Punya ekspektasi. Apa sih ekspektasi? Ekspektasi atau harapan, jadi sebenarnya bukan harapan ya. Kalau harapan itu kan sesuatu hal yang memang kita inginkan. Tapi ekspektasi itu sebuah tindakan atau keadaan ya. Kalau Anda baca di situ, di saat kita ini membayangkan sesuatu hal yang akan terjadi. Dan dia melibatkan ada unsur keyakinan atau keinginan terkait masa depan dan bisa berujung pada hasil yang positif maupun negatif. Itu ekspektasi. Sesuatu hal yang kita inginkan gitu ya, kita bayangkan akan terjadi di 1 menit ke depan misalkan. 2 menit ke depan, 1 jam ke depan. Bahkan sebelum Anda datang ke gereja ini pun saya yakin Anda punya ekspektasi. Nanti yang khotbah siapa ya? Orang ini lagi yang khotbah. Males Itu sudah akhirnya menutup Tuhan untuk bekerja. Begitu masuk, wah keren ini. Yang main musik keren gitu ya. Ekspektasinya waktu di rumah, aku nanti pengen memuji, nanti siapa ya pemain musiknya? Ketika datang, Jeff Nathan yang ngedrum, waduh dia pukul saya langsung bergetar gitu. Itu ekspektasi. Ketika tidak nyampe, ya yang main itu lagi, ya ampun gimana sih, ya WL-nya gitu tok gitu ya. Akhirnya hasilnya negatif. Tuhan terhambat, pekerjaan Tuhan terhambat.
Apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk dia kerjakan dalam diri Anda buntu sendiri dengan apa? Ekspektasi. Loh, ekspektasi nggak salah, karena begini, kalau Anda nggak punya ekspektasi, Anda nggak akan melakukan apapun gitu ya. Coba lihat ini, ada 3 hal ini ya. Petani, kalau dia nggak berekspektasi bahwa apa yang dia kerjakan kemudian menghasilkan panen yang besar, dia mungkin malas-malesan. Atlet, kalau dia nggak mengharapkan dia bisa mencetak gol, tadi malam pertandingannya siapa ya? Menang? Brasil ya. Berapa skornya? 1-1. Wah, Anda mau lihat pertandingan pun punya ekspektasi kan. Wah, harusnya dia bikin gol. Ya, gagal. Lah, melenceng. Ya biasalah, ekspektasi selalu akan membuat kita bisa punya respon negatif maupun respon positif. Wajar. Tapi kalau kita nggak berpunya ekspektasi apa-apa, Anda kerja, ya paling cuman mentalitasnya check in dan check out. Apa yang kamu lakukan ketika kamu bekerja? Saya dengan semangat menunggu check out. Wah. Jadi check outnya jam 5 kurang 5 gitu sudah bersih semua. Ting cuet gitu ya. Tuh, orang yang gak punya ekspektasi gak akan melakukan apa-apa. Oke ya, ekspektasi tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita terus membuat ekspektasi itu ada di depan kita dan kemudian akhirnya menghambat yang tadi saya bilang itu. Menghambat unexpected things yang Tuhan sudah mau kerjakan dalam diri kita. Kenapa itu muncul? Ya ada pengalaman masa lalu gitu ya. Janji mungkin yang sudah diterima, ya kita mungkin juga mendengar janji Tuhan, membaca janji Tuhan, tapi ada pengenalan yang keliru. Nah, ketika kita selalu punya ekspektasi terhadap apapun, bahayanya adalah begini. Ini yang menyebabkan akhirnya kita semua gagal untuk menjadi orang yang antusias. Karena ada sebuah pola di otak kita yang akhirnya membuat kita susah menerima hal yang baru. Ya karena otak kita ini selalu akan mempunyai tujuan utama membuat kita survive. Sehingga ada banyak sekali neuron yang kemudian terbentuk dan otak selalu akan berusaha membuat segala sesuatu yang dikerjakannya sangat efektif dan conserve energi. Energinya dihemat. Makanya perlu dibikin pola. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang baru, otak akan butuh effort. Contoh paling gampang. Anda pertama kali belajar nyetir mobil. Itu otak kerja luar biasa itu. Apalagi gurunya ketika kita sudah naik, ayo apa dulu yang pertama? Salah. Apa? Nyalakan dulu mesinnya gitu kan. Nyalakan dulu mesinnya, kre. Jadi step by stepnya kita akan mikir secara keras. Tekan, ya ini kalau non-matic ya, yang ini tekan dulu ini couplingnya ditekan dulu, masuk gigi 1, terus kemudian dilepas pelan-pelan, ditekan gasnya. Kalau ngelepasnya nggak bareng-bareng terjadinya apa? Jeduk, jeduk gitu kan. Ulang lagi. Dan itu butuh effort banyak. Makanya dulu pengalaman waktu saya pertama kali belajar nyetir. Nyetirnya gak lama, cuman setengah jam.
Tapi begitu selesai turun, Anda tahu, badan saya rasanya seperti habis nge-gym 1,5 jam. Kaku semua, tegang semua. Karena apa? Semua energi dipakai supaya saya bisa belajar. Masih salah lagi. Balik. Dan ini semuanya terjadi karena apa? Ya, pola. Tapi ketika sudah terbiasa, Anda nyetir mobil bisa sambil ngobrol. Tapi yang sekarang cukup parah adalah nyetir mobil sambil tetap chattingan gitu ya. Sambil telepon, sambil ini dan lain sebagainya. Mungkin, tapi yang nggak bisa sambil masak gitu ya. Tapi mungkin kalau dilatih bisa gitu ya. Tapi don't try this at home. Karena kesusu berangkat ke kantor gitu ya. Semua bahan masakan dibawa, ditaruh jok sebelahnya, dia nyetir sambil masak buat sarapan. Dan ini memang seperti itulah manusia. Dan tidak hanya waktu nyetir, Anda belajar apapun, termasuk Anda pertama kali belajar untuk Anda saat teduh. Saya yakin kalau disuruh doa 1 jam, apalagi Bapak Rohani bilang, doa 1 jam minimal. Wah, Anda berdoa ya, sudah semua bahan doa, pokok doa disebutkan semua. Amin, 5 menit, waduh. Susah. Berat, melakukan sesuatu hal yang baru harus membreakdown namanya pola. Nah, ekspektasi yang kita punya, kalau itu sudah menjadi sebuah pola, itu akan menghalangi Tuhan bekerja sesuatu yang baru. Makanya perlu dirusak, dibongkar polanya. Apalagi, saya mulai merenungkan bahwa ada satu hal yang cukup unik di dalam diri manusia. Karena otak manusia selalu mencari hal yang novelty, hal-hal yang baru. Saya ingin tanya dulu, ada di sini yang punya akun TikTok? Ada? Ya, bukan jadi ini. Oke, pertanyaannya saya revisi. Siapa di sini yang sering buka TikTok? Ya, sama aja. Atau Reels? Widya lagi. YouTube Short? Widya. Jadi setelah ini kita nanti akan berdoa buat Widya ya secara khusus. Anda tahu kenapa kok sosial media itu begitu engaging, begitu susah sekali untuk Anda, ya ketika Anda buka TikTok itu scroll gitu rasanya, ya enggak lah cuman nyantai sebentar, ya 5 menit lah, 2 jam. 1 jam. Mau tidur sebentar lah, buka dulu, tahu-tahu jam 1. Kenapa begitu engaging? Saya kasih tahu. Karena yang tadi itu, yang di bagian otak, yang memerlukan hal yang baru, itu sedang di-hijack, sedang dibajak oleh sosial media. Ketika Anda buka Reels, 5 detik ya, gak menarik, scroll. Wah menarik nih. Otak tanpa sadar akan menyuruh Anda coba scroll lagi. Siapa tahu dapat hal yang baru lagi. Siapa tahu dapat sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Scroll lagi. Scroll lagi. Wah kok gini sih? Walaupun sudah ngerasa gak cocok dengan kontennya. Rasanya Anda sulit sekali untuk berhenti. Benar apa benar? Saya mulai membayangkan kalau ya ini salah satu gambar yang saya ambil aja. Ini cerita tentang pertama kali Pentakosta terjadi. Di 2000 tahun yang lalu. Cuman sebuah pertanyaan tiba-tiba menggelitik saya. Kalau seandainya itu enggak terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi tahun 2026.
Dan murid-muridnya waktu ngumpul ketemu Yesus dan Yesus ngomong, jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Tunggulah sampai janji Bapa dinyatakan di Yerusalem. Ketika saya merenungkan ini kira-kira, nggak tahu dengan Anda, tapi saya langsung mikir gini, disuruh nunggu sesuatu hal yang nggak jelas. Sampai Roh Kudus membaptis kamu, sampai kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Kita sekarang sudah ngerti dibaptis Roh Kudus itu seperti apa dan lain sebagainya. Waktu itu teman-teman, murid-murid ini yang dari 500 orang melihat Yesus naik ke surga dan mereka kumpul di loteng Yerusalem, sisa 120, benar ya? Sisa 120, mereka nggak ngerti modelnya dibaptis Roh Kudus itu kayak apa. Dan waktu mereka bikin acara 10 hari nih ya, pencurahan Roh Kudus nih. Waktu itu belum ada Eka untuk main keyboard. Belum ada Ciis atau Celani yang memimpin pujian. Sehingga kita semua ketika mendengarkan pujian itu langsung kerenyang-kerenyang. Bergetar, berdiri semua bulu. Gitu ya. Merinding disco. Waktu itu nggak ada itu semua. Bahkan kalau nyanyi waktu itu saya cuman iseng-iseng. Waktu itu kira-kira kalau nyanyi mereka nyanyinya apa ya? Ya mungkin irama padang pasir. Dung tek dung tek. Enggak juga mungkin ya. Tapi mereka nyanyinya ya apa gitu kan. Mereka memuji, bahkan ada satu literatur kuno yang menyebutkan bahwa mereka ini berdoa, bersepakat, dan karena mereka hanya diajarin satu macam doa sama Yesus, yaitu doa Bapa kami, mereka itu sepakatnya berdoa 10 hari cuma doa Bapa kami. Loh, waktu itu benar-benar terbatas dan mereka nggak punya pengertian apapun. Benar ya? Tapi mereka setia loh. Mereka tetap nungguin loh. Nah kalau sekarang, saya cuma bayangkan, Anda disuruh nunggu 10 hari, 10 menit aja sudah bingung, aduh siapa nih ya yang telepon, aduh. Terus bikin status, aduh guys, bosan guys, nggak ngapa-ngapain guys. Kalau seandainya pencurahan Roh Kudus pertama kali terjadi saat ini, saya nggak yakin deh. Saya termasuk orang yang ada di dalam situ. Mungkin yang ada di dalam situ mungkin teman-teman dari Faith, dari Give, yang agak kuno-kuno, jadul-jadul gitu ya. Mohon maaf. Saya juga Faith gitu. Soalnya mereka nggak punya sosial media, nggak apa. Wah, mereka lebih tekun kalau suruh berdoa. Mungkin yang paling nggak ada mungkin dari Ignite gitu kan. Atau dari Star atau OSI. Karena ya mereka butuh hype, butuh ini dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Sederhananya adalah bagian otak yang mengharapkan hal yang baru sudah di-hijack dengan sosial media. Sehingga kemampuan Anda untuk merenung, berdiam, itu sudah dipangkas habis. Bahkan menurut ibu ini namanya Gloria Mark, dia meneliti selama 20 tahun. Bu Gloria ini, dia meneliti tentang attention span selama 20 tahun. Dan terjadi penurunan rata-rata durasi fokus manusia. Waktu awal saya biasanya memahami sebagai goldfish memory. Goldfish memory itu sekitar 30 detik, 20 detik gitu ya. Tapi ternyata dari penelitiannya Bu Gloria nih ya, tabel yang kecil itu sengaja saya bikin kecil supaya lebih kaget gitu. Rata-rata ya memeriksa ponsel dan pindah aplikasi, klik dan lain sebagainya, attention span tahun 2004 150 detik. Ya masih oke lah ya. 2012 75 detik. Bad news 2020 sampai sekarang 47 detik. Belum lagi, ini masih studi yang 2020.
Ada studi lagi dari Cal Newport, dia bilang setelah terjadinya masa pandemi, attention span-nya sudah mulai turun lagi. Dan tidak hanya attention span, tapi ketika Anda fokus sesuatu dan kemudian dengan sangat mudah berpindah, Anda akan susah balik lagi ke fokus yang sebelumnya. Dan untuk pindah, gitu ya, lagi ngerjain sesuatu, terus ada centing, sudah makan belum? Wih, siapa nih? Perhatian banget. Iyalah Grab gitu. Terus Anda mau balik kerja lagi. Fokus Anda untuk bisa balik kerja lagi butuh 23 menit 15 detik untuk Anda bisa balik lagi fokus ke situ. Itu di bukunya Cal Newport, judulnya Deep Work atau sebelumnya Digital Minimalism. Disimpulkan begitu. Dan short media, short movie, short video, ini nanti Anda bisa baca ya di PDF yang saya bagikan. Sistem rewardnya dibajak yang tadi itu. Area yang selalu mencari hal yang baru. Itu algoritmanya mirip dengan slot kasino. Cekreng, deng, 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 nggak dapat, masukin lagi. Cekreng, deng, 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 nggak dapat. Cekreng. Kita mungkin nggak main judol, kita nggak main slot, tapi efek dari secara biologis, secara otak Anda, antara orang yang main judol, main slot, dengan Anda lihat reels, sama teman-teman. Swift context switching, tadi itu context switching ya. Fokus ke sini, tek pindah lagi ke sini, tek pindah lagi ke sini, tek pindah lagi ke sini. Sehingga akhirnya semuanya nggak bisa ngerjakan dengan maksimal. Dan ketika balik lagi, Anda nggak akan bisa maksimal di sana. Drop attention span tadi, attention span yang tadi itu. Nih, sustain attention. Ini menciptakan kondisi yang menyerupai gejala ADHD, saudara-saudara. How should I say it anymore? Karena jujur buat saya sendiri saya sedih gitu ya. Tuhan itu mau melakukan sesuatu yang besar, Anda sendiri yang menghalangi. Tuh. DMN itu default mode network itu destroyed. Kenapa? Default mode network itu terjadi, muncul secara otomatis ketika Anda diam, gak ngapa-ngapain, Anda ngerasa bosan. Dan banyak sekali ahli-ahli seperti contohnya Einstein, bahkan ada satu Thomas Alva Edison, Anda tahu ya? Thomas Alva Edison, pencipta lampu, bukan penemu lampu. Kalau penemu mungkin ada jatuh terus ada yang nemu gitu ya. Pencipta lampu. Cara dia bekerja adalah dengan dia memanfaatkan default mode network. Di salah satu jurnal disebutkan bahwa, di salah satu jurnal disebutkan cara si Thomas Alva Edison itu jadi hilang fokusnya ya kan. Saya butuh 23 menit lagi ya untuk balik. Nggak. Tapi menjadi cara dia bekerja adalah dengan cara dia setelah melakukan sesuatu, meneliti, nggak tahu belajar apapun. Dia ambil bola yang cukup, bola tembaga. Dan kemudian dia leyeh-leyeh, bahasa Jermannya leyeh-leyeh. Dia duduk di kursi kerjanya dia bersandar sambil bolanya dimainkan di tangannya. Sambil dia terus kemudian merenung. Sampai kemudian tiba-tiba dia terseret. Masuk ke delta state, dia hampir kayak hampir tidur nyenyak. Dan kemudian bolanya jatuh. Dang, dia terbangun. Dan itu mengaktifkan default mode network. Itu yang kemudian akan membuat dia kemudian menjadi orang yang sangat kreatif. Thomas Alva Edison salah satu penemu yang cukup banyak sekali. Cara dia belajar kayak gitu. Jadi bukan berarti saya nyuruh Anda waktu belajar tidur, bukan. Tapi kurangi supaya ini bisa aktif lagi.
Sederhananya gimana caranya supaya kita terus bisa mengharapkan unexpected dari Tuhan? Coba kita riset, ekspektasinya di riset. Setiap pagi ini yang saya lakukan, saya melakukan yang namanya riset di dalam nervous system saya. Ya, jangan ingat-ingat hal yang dulu. Tuhan mau bikin sesuatu yang baru. Jangan ingat-ingat. Coba Anda tiap pagi, Anda bangun tidur, Anda mulai berpikir begini, Tuhan hari ini aku tahu Engkau akan melakukan sesuatu yang besar. Saya biasanya breathworks, saya riset dulu, nervous system saya riset, pakai teknik nafas. Jadi kalau mau niru teknik nafasnya kayak gini. Jadi tarik panjang, terus di ujungnya ditarik sedikit, ditahan sebentar, lepaskan lama. Ulangi 10 kali, itu secara biologi akan ngeriset sistem nervous kita. Sistem saraf kita akan diriset. Ini juga bisa membantu ketika Anda lagi stres. Ya, ini namanya psychological science. Nanti Anda bisa search sendiri. Nih, perlu diriset, ekspektasinya diriset. Terus yang kedua simple banget. Nih, belajar merenungkan firman Tuhan yuk. Merenung gak hanya sekedar Anda membaca, tapi Anda merenung. Anda mengunyah. Pagi setelah saya melakukan itu tadi, dan kemudian selanjutnya saya akan haga. Saya akan kunyah. Saya akan terus mengumandangkan ayat, beberapa ayat, supaya itu terulang-ulang di dalam pikiran saya. Apakah ini langsung bisa dikerjakan? Enggak, tapi kalau Anda tidak mulai dari sekarang. Dan kalau ini Anda lakukan, simpelnya adalah begini. Anda secara tanpa sadar, Anda sudah mengurangi waktu Anda pertama kali pegang handphone. Makanya pertama bangun tidur itu lakukan 2 ini dulu. Jangan langsung buka HP. Setuju ya? Setuju? Coba lihat kanan kirinya, kasih salam, bilang, yuk bangun tidur, renungkan firman ya. Oh, jangan pakai HP. Nah, waktu merenungkan ini, ya tadi ada pertanyaan cukup simpel. Loh, ini kita jadi tanya jawab. Apa yang saya lakukan? Biasanya saya baca Alkitabnya di malam sebelum tidur. Dan di situ ada satu ayat yang cukup capturing. Dan itu kemudian saya jadikan haga, saya tulis di handphone itu di notes yang tidak butuh online. Jadi begitu tidur selesai, saya bikin offline. Dan ketika saya bangun, saya langsung buka tulisan itu. Dan itu kemudian saya haga. Itu yang saya lakukan. Dan belajarlah jujur ya teman-teman. Mau merenungkan firman Tuhan, mau baca Alkitab. Ya baca Alkitab. Kalau pakai handphone, ya dimatikan. Jangan notifnya dimatikan. Pakai airplane mode. Ketika pakai airplane mode, jangan khawatir handphonenya terbang. Airplane. Enggak. Ya itu anti jatuh sih sebenarnya kalau sudah airplane mode. Tapi ayo coba ya tiap pagi. Dan dari situ ketika pagi hari Anda ngomong, Tuhan, aku siap untuk the most unexpected thing Tuhan yang kamu mau kerjakan buat aku pagi ini. Aku siap Tuhan. Maka otak Anda akan mulai mencari hal yang baru dan itu bersumber dari Tuhan. Wah, kalau sudah kayak gitu, gak usah disuruh Anda cari jiwa, sudah langsung otomatis kepingin cari jiwa. Gak usah disuruh untuk Anda berdoa, Anda otomatis berdoa. Amin. Saya selesai, mari kita berdoa. Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang kami dengar. Kami mau belajar untuk kami bisa mengharapkan terus Tuhan hal yang unexpected dari Engkau. Karena memang
Engkau menanamkan hal itu, sudah built in di dalam diri kami. Ampuni kami kalau selama ini hal itu kami tutupi, sehingga Engkau nggak bisa melakukan hal yang besar dalam kehidupan kami. Tapi mari Tuhan, mulai saat ini kami mau belajar untuk kembali membiarkan Engkau melakukan hal yang unexpected itu Tuhan. Biarlah pikiran kami terus terfokus kepada hal-hal yang baru. Kami nggak mau mengingat hal-hal yang lama. Karena kami tahu Engkau sedang buka jalan di padang gurun. Engkau sedang membuat sesuatu hal yang baru. Dan kami memang tidak bisa lihat itu Tuhan. Tetapi kami yakin bahwa hal yang baru itu menjadi bagian dari kami. Dan itu akan membuat hidup kami semakin hari semakin antusias bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara tapi Roh Kudus Engkau akan terus lanjutkan apa yang menjadi keinginanmu, kerinduanmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.